Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wal aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hadanallah wa iyyakum. Tiada kata yang indah dan sempurna di kesempatan kali ini, hanya ucap kata puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tak pernah henti-hentinya memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan rutinitas kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa senantiasa kita limpahkan, kita hadiahkan, kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in, hingga kepada kita yang selalu setia, komitmen dan konsisten terhadap ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui selawat ini juga kita insyaallah nanti akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan, di mana tidak ada satupun pertolongan kecuali dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hadanallah wa iyyakum. Pada kesempatan yang terbatas dan mulia ini, mari kita tinggalkan sejenak urusan aktivitas muamalah duniawiyah kita. Kita berkumpul, kita beribadah di masjid yang mulia ini dengan harapan seluruh aktivitas ibadah di hari Jumat ini mendapatkan ridho dan dibalas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hadanallah wa iyyakum. Mari kita di kesempatan ini bermohon, bermunajat ampunan, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kepada kita di dalam surah Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bergegaslah kita semua, kalian semua, akan ampunan Allah. Jadi stressingnya kepada ampunan Allah, seolah-olah bahkan betul bahwa manusia itu sifatnya memang tidak terlepas dari dosa dan salah. Jadi kalau umpamanya diisi wasari'u, bergegaslah atas perbuatan dosa-dosa kalian, bergegaslah, bersegerlah atas dosa-dosa yang sudah, yang telah dilakukan kita. Maghfirah
untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas manusia adalah tidak terlepas dari salah, dosa, al-insanu ma'al khata' wan nisyan. Karena itu melalui ayat ini khatib kembali mengingatkan untuk bisa memohon ampun atau memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang dilakukan. Bahkan memang Nabi Muhammad itu sudah mendapat gelar al-ma'sum, terbebas dari salah dan dosa, tetapi mohon ampunnya, membaca istighfarnya sehari semalam itu sampai 100 kali, yang sudah mendapatkan jaminan. Wa fi riwayatin ghairuhu, dalam riwayat lain Nabi besar Muhammad SAW itu memohon ampun kepada Allah 70 kali sehari semalam, yang sudah tentu memang Allah sudah mengampuni. Nah, karena itu maka kita sebagai umatnya yang jelas-jelas yang tidak terlepas dari luput salah dan dosa, untuk itu maka melalui ayat ini kita diingatkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memohon ampunnya, salatnya, ibadahnya ketika di pertengahan malam itu ya masih sujud ketika diampiri oleh istrinya Aisyah radhiyallahu sepertiga sampai seperempat malam juga masih sujud. Ketika itu namanya juga istri mengkonfirmasi atas perilaku suaminya yang ibadahnya yang begitu luar biasa, lalu menanya, "Ya Rasul, kok ibadah begitu benar sih? Kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Apakah saya tidak senang dijuluki oleh Allah itu hamba yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Makin diampuni maka makin banyak sholatnya, dan makin diampuni maka makin banyak sujudnya. Begitulah contoh uswah, suri tauladan yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Selanjutnya ayat tersebut ketika wasyari'u ila maghfirah, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang dilakukan, kemudian wa maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kemudian setelah memohon ampun, kita juga diperintahkan untuk memohon surganya yang luasnya itu antara langit yang di bumi, yang diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Bertakwa adalah orientasi dan tujuan kita di dalam melakukan aktivitas hidup, baik di keluarga, di masyarakat, dan baik di kala ibadahnya mahdhah maupun ghairi mahdhah. Mahdhah artinya aturan dan tata caranya memang Allah sudah tentukan, dan ghairul mahdhah adalah aturan yang diberikan kepada manusia, dan manusia sendiri yang menentukan beribadahnya. Paling tidak ciri-ciri karakter oleh orang yang bertakwa itu adalah dilanjutkan dalam ayat selanjutnya itu 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Jadi orang-orang yang bertakwa, label takwa, yang kemudian nantinya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas antara langit dan bumi itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mampu menafkahkan hartanya baik di kala lapang maupun sempit. Yang sangat luar biasanya, kalau lapang, kalau ada atau the have memiliki,
dan memberikan berbagai itu sudah hal yang biasa. Tetapi orang-orang yang bertakwa itu mampu menafkahkan bahti kalaan memang sudah dalam keadaan sempit atau sulit. Dan memang tujuannya orang bertakwa itu adalah kebahagiaan hidupnya dikembalikan kepada mereka, kebahagiaan secara bersama-sama. Yang kedua, karakteristik orang yang akan mendapatkan surganya Allah atau disebut sebagai al-muttaqin, orang yang bertakwa itunya, wal kadhiminal ghaidho, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya, yang mampu mengendalikan emosinya. Marah wajar manusiawi, tetapi yang sangat luar biasa adalah ketika marah dia mampu menahan amarahnya. Dan ini diinformasikan, dijelaskan bahwa sifat marah memang tidak baik. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya, menghindari marah, hindari marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, bagimu surga. Jadi sifat marah ini adalah sesuatu sifat yang melekat pada manusia. Memang potensinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mampukah untuk mengendalikan itu? Wal kadhiminal ghaidh, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa wal kadhiminal ghaidh itu ibaratnya air di dalam bejana atau di dalam gelas yang kemudian air ditutup, kemudian ketika digoncang tidak sedikit pun yang keluar airnya. Begitulah gambaran manakala kita marah dalam kondisi emosi, dalam kondisi yang tidak terima, maka kita mampu mengendalikan amarahnya itu. Marah manusiawi, tapi sangat yang luar biasa adalah kita mampu mengendalikan amarahnya. Itu ciri kedua bagi orang-orang yang bertakwa, yang nantinya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ayat itu menunjukkan wal afina 'anin nas, yaitu mampu memaafkan atas kesalahan orang lain. Sifat yang sangat-sangat mendasar sekali. Mana ada orang yang mampu mengendalikan itu emosi itu atau marah, membalas amarahnya. Sepanjang sejarah, ketika orang yang dibolimi, dibuat salah, maka dia dimintakan untuk memohon ampun. Tetapi pada kenyataannya ajaran Nabi Muhammad SAW itu untuk memaafkan atas kesalahan orang lain. Wal afina 'anin nas, wal afina 'anin nas. Luar biasa. Dan inilah sifat yang nantinya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa melihat bagaimana telah sampaikah kita untuk memaafkan atas kesalahan orang lain itu, atau sesuatu yang memang menyakiti dan menzalimi kita, menyengsarakan kita, paling tidak ada 3 telah sampai kepada jatuh untuk kita itu berarti memaafkan, manakala hati kita tidak menyimpan luka, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan sesuatu yang akan muncul ketika kita langsung ada kesempatan untuk membalas. Dan yang terakhir, baru dikatakan kita itu memaafkan atas kesalahan orang lain manakala diiringi setelah kita memaafkan itu dengan perbuatan baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sudah disakiti, sudah dizalimi, sudah teraniaya, tapi kita yang teraniaya, yang tersakiti selalu berbuat baik kepada mereka-mereka ataupun siapapun orang yang telah menzalimi kita. Masya Allah, luar biasa ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah disebut sebagai al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hadirin, demikian khutbah kali ini. Semoga apa yang kita
dengarkan dalam khutbah ini kita sampaikan, semoga lebih bermanfaat dan bermanfaat buat khatib sendiri dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa minkum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum bitilawatahu innahu wal ghafurur rahim.